Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para aba, para ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersuah. Dan ini adalah kesempatan saya yang pertama ya untuk memberikan tausiah ataupun kajian di masjid ini, yaitu di Masjid Raya Al-Azhar Bintaro ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk iltimasul ilm, dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan kita manusia, kita tentunya menginginkan agar kita bisa mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan surga Allah, di situ ada jalan-jalan yang harus kita lalui. Dan di antara yang dapat memudahkan kita untuk menuju ke surga Allah adalah dengan cara menuntut ilmu. Kita melakukan perjalanan, kita keluar dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Sebagaimana pula di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya, man ghada ilal masjidi, ya, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajun tamatan hajatuhu. Siapa yang bersegera pergi ke masjid dan dia tidak punya keinginan kecuali untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, jadi pergi ke masjidnya untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, ya, maka baginya seperti pahala orang yang hajinya sempurna. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di antara keutamaan orang yang datang ke masjid dalam rangka untuk mempelajari kebaikan, itu bisa mendapatkan seperti pahalanya orang hajinya itu sempurna. Dan ini bukanlah suatu hal yang mengherankan, karena banyak amalan-amalan yang tampak remeh, yang tampak kecil, tampak biasa, tapi ternyata memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Ya. Nah, di antaranya adalah tentang pahala yang sepadan dengan pahala haji. Bukan artinya ketika sudah dapat pahala haji maka sudah enggak wajib haji, tetap wajib haji. Ya, kewajiban haji bagi yang mampu tetap berjalan. Tapi pahala yang sepadan dengan pahala haji, ya, maka ini bisa didapatkan dengan amalan-amalan yang lainnya, ya. Dan haji itu termasuk salah satu amalan ya yang dapat menghapuskan dosa
sehingga ketika dia pulang haji bagaikan seperti bayi yang baru dilahirkan, berada di atas fitrah, atau dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuk, ya, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Siapa yang dia berhaji karena Allah, lalu dia tidak berkata-kata kotor, dia tidak berbuat kefasikan, maka ketika dia kembali dari hajinya, maka dia seperti kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah bersihkan semua dosa-dosanya. Ini memang keutamaan haji, ya, keutamaan orang yang melakukan haji. Dan juga di dalam riwayat yang lain yang muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tentunya kewajiban haji ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang mampu secara finansial dan secara fisik. Ya, sebab haji itu adalah ibadah badaniyah wa maliyah. Ibadah fisik dan ibadah harta. Itu haji. Dan tidak semua orang, ya, itu mampu. Makanya dikatakan di dalam di dalam hadis tentang arkanul Islam, yaitu kewajiban haji adalah bagi orang-orang yang mampu, ya. Dan alangkah indahnya agama kita, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yaitu apa? Yaitu Allah tahu tidak semua orang mampu untuk berhaji, karena haji itu harus membutuhkan persiapan finansial dan juga persiapan fisik. Tapi ternyata ada amalan-amalan yang apabila dikerjakan itu kita bisa mendapatkan seperti pahala haji. Jadi digarisbawahi kata sepertinya, ya Bapak Ibu sekalian. Bukan artinya menggantikan ibadah haji, tidak menggantikan. Tapi pahalanya seperti pahala ibadah haji. Dan amalan yang seperti ini itu ada beberapa riwayat. Dia di antaranya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu man goda ila masjidi, ya, siapa yang bersegera cepat-cepat datang ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, dan dia datang ke masjid itu enggak ada tujuannya, enggak ada keinginannya kecuali untuk mempelajari kebaikan dan juga mengajarkan kebaikan. Kata Nabi, kana lahu ka ajrin haj taman hajatuhu, ya, maka dia akan mendapatkan seperti pahalanya orang yang berhaji, hajinya sempurna, pahalanya sempurna seperti orang yang haji, ya. Juga sebagaimana hadis Anas bin Malik, ya, tentang keutamaan salat, ya, salat syuruk, ya, salat syuruk, yaitu salat sebagaimana Nabi mengatakan man shalla ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan man shallal fajra jama'atan siapa yang sholat subuh, maksudnya berjamaah, ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, ya, kemudian dia duduk setelah sholat subuh berjamaah sampai terbitnya matahari, ya, kemudian ketika matahari sudah terbit, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, kata Nabi, diulangi 3 kali. Maka dia seperti mendapatkan pahala haji dan umrah, bahkan seperti mendapatkan pahala haji dan umrah, dan pahalanya sempurna, kata Nabi. Jadi ternyata setelah kita sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki, dan sebagian ulama beristimbat untuk wanita yang dia sholat di rumahnya, karena sholatnya wanita di rumah lebih utama, lebih afdal,
Maka sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga beliau mengatakan bisa jadi wanita juga sama memperoleh ya keutamaan yang sama asalkan dia setelah sholat subuh dia duduk berzikir, membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian, karena ya membaca Al-Quran termasuk aktivitas berzikir. Kemudian juga menghadiri kajian-kajian Islam juga termasuk aktivitas berzikir, karena makna zikir itu lebih luas daripada zikir yang sebagaimana kita pahami bersama, yaitu seperti bertasbih, bertakbir. Karena itu semua termasuk berzikir, ya. Contohnya misalnya membaca Al-Quran, itu dikatakan berzikir, karena Al-Quran itu sejatinya adalah az-zikru, zikir. Bukankah Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun? Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikir, kami yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran disebut Allah az-zikr, dan kami pula yang menjaganya. Karena itu siapa yang mempelajari Al-Quran, ya, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia menelaahnya, mempelajarinya, termasuk mengajarkannya, juga termasuk menghafalkannya, termasuk murajaah, ya, maka itu semua termasuk aktivitas zikir. Demikian pula hadir di majelis ilmu, ya, di pengajian-pengajian ataupun di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya itu tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah, ini juga termasuk aktivitas berzikir. Karena ya ilmu itu juga disebut dengan zikir, sebagaimana Allah ketika memerintahkan kepada orang-orang yang tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu, apabila kalian tidak mengetahuinya. Juga demikian di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian, wahai sahabat, melewati taman-taman surga, kata Nabi, maka singgahlah. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman-taman surga itu? Ya, wahai Rasulullah, Nabi menjawab, yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah halaqah-halaqah zikir. Dan kata para ulama, yang dimaksud dengan halaqah-halaqah zikir adalah halaqah-halaqah ilmu, ya, yang mana di dalamnya dibahas tentang ya Al-Quran dan Sunnah. Jadi aktivitas kita belajar, ya, belajar agama kita itu termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi zikir itu dia lebih luas, ya, daripada kita sekedar hanya mengucapkan takbir, tasbih dan semisalnya. Jadi itu semua termasuk aktivitas-aktivitas berzikir. Nah, makanya di dalam hadis tadi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk dan dia berzikir kepada Allah. Jadi termasuk ketika dia membaca Quran atau dia mendengarkan kajian, sampai datangnya waktu syuruk, sampai datangnya matahari itu mulai terbit, kemudian dia sholat rakaataini, kemudian dia sholat dua rakaat, maka sholatnya 2 rakaat itu dikatakan Nabi kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin, maka seperti pahalanya orang haji dan umrah, tamatan kata Nabi, sempurna dan sempurna. Ya, hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, hadis yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, artinya Allah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut, yufaqihu fid din, Allah akan fakihkan dia tentang urusan agamanya. Allah jadikan dia faham tentang agamanya, Allah jadikan dia ngerti tentang urusan agamanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, jika Allah menghendaki orang itu baik, Allah jadikan dia orang yang ngerti agama. Berarti pemahaman sebaliknya adalah
Kalau Allah tidak menghendaki seseorang itu baik, dijadikan dia nggak ngerti agama. Dia bodoh tentang agamanya. Makanya kebanyakan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang nggak ngerti agama. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, dijadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Karena itulah makanya kita wajib untuk apa, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, untuk tafaqquh fid din, ya. Kita wajib untuk berusaha untuk memahami agama ya, agama kita. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan juga mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, "Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini semuanya terlaknat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Wal iyadhu billah wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Kata Nabi, semua dunia berserta isinya itu terlaknat, terkutuk semuanya. Artinya terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terlaknat, terkutuk. Tapi ada yang dikecualikan, ya. Ada yang tidak terlaknat, ya. Jadi ada yang tidak dilaknat oleh Allah dan yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suara apa itu ya? Oh, orangnya itu kerja ya? Ya, baik. Jadi dunia itu terlaknat, dan terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Tapi ternyata ada 4 yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Illa dzikrullah wa mawalahu wa muta'allimun wa alimun wa muta'allimun. Ada 4, yaitu kecuali yang berzikir kepada Allah, yang taat loyal kepada Allah, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang selalu mencari ilmu. Ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak mau berzikir, tidak mau taat, tidak mau menuntut ilmu dan tidak berilmu, maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, wal iyadhu billah. Dan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita perhatikan, ya, itu di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, itu banyak ayat, ya, yang menjelaskan bahwasanya semua apa yang ada di dunia, di alam semesta, di langit dan bumi ini, semuanya berzikir kepada Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Tadi kan di dalam hadis kan disebutkan semua terlaknat kecuali yang berzikir kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, langit dan bumi dan beserta apa yang ada di dalamnya, kecuali ya ada sebagian manusia sama jin, itu semua bertasbih kepada Allah, semua berzikir kepada Allah. Ya, di sini ada 5 ayat dan semuanya itu letaknya di ayat yang pertama. Surat Al-Hadid ayat pertama, Surat Al-Hasr ayat pertama, Surat As-Saff ayat pertama, Surat Al-Jumu'ah ayat pertama, ya, dan surat apa namanya? At-Taghabun, ya. Ayat pertama, semuanya ayat pertama, dan hampir semuanya sama isinya. Lafadznya hampir semua sama. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbah lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Bertasbih semuanya kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah itu adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Itu surat Al-Hadid ayat 1. Ya, surat Al-Hasr ayat 1 juga sama, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim." Surat As-Saff juga sama. Ya, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim." Adapun surat Al-Jumu'ah, ya, itu pakai fi'il mudhari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi
Al-Malikul Quddus Al-Aziz Al-Hakim. Ya, surat Al-Jumu'ah ayat 1. Yusabbihu lillah, bertasbih semuanya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malikul Quddus Al-Aziz Al-Hakim. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah adalah yang maha raja, maha memiliki, maha suci, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, semua apa yang ada di langit ini dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, sehingga Allah kecualikan dari laknat. Nah, tinggal manusia dan jin ini. Ternyata manusia dan jin itu banyak yang lalai dari berzikir kepada Allah. Ya, banyak yang lalai dari berzikir kepada Allah. Nah, tapi ternyata ada sebagian manusia dan jin yang mereka itu adalah orang-orang yang senang untuk mentaati Allah. Malaikat mentaati Allah, tentunya keluar dari laknat Allah. Kemudian ada sebagian manusia dan jin itu senang mentaati Allah dan senang pula berzikir. Tapi ada yang malah membangkang dari Allah dan tidak mau berzikir kepada Allah, maka dia mendapatkan laknat. Lalu kemudian juga ada keutamaan bagi manusia, yaitu ketika manusia Allah karuniakan ilmu menjadi alim, orang yang berilmu, dan muta'allim, dan orang yang selalu mencari ilmu. Ya, sehingga dikecualikan dari apa? Dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ya 4 golongan yang terlepas atau terbebaskan dari laknat Allah, yaitu yang berzikir kepada Allah, yang berwala atau loyal taat kepada Allah, dan orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang selalu berusaha untuk mencari ilmu. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, insyaallah kita di pagi hari ini akan berbicara tentang bahwasanya mendidik anak itu adalah ibadah ya. Tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad itu adalah ibadah, dan ibadah yang diantara ibadah yang paling agung, ibadah yang paling langgeng, ya. Kenapa bisa demikian, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian? Ya, karena ya sejatinya hubungan antara orang tua dan anak itu adalah hubungan yang spesial. Hubungan yang spesial sampai-sampai Allah jadikan ya hubungan antara orang tua dan anak itu dijadikan sebagai objek sumpah Allah. Allah apabila bersumpah menyebutkan sejumlah makhluk-makhluknya, berarti makhluk Allah yang jadikan objek sumpah itu istimewa, spesial. Seperti misalnya Allah bersumpah dengan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu pagi, wal fajri, demi waktu fajar, wal asri, demi waktu atau demi masa atau demi waktu asar. Ya. Jadi yang dijadikan objek sumpah oleh Allah itu berarti makhluk yang ada keistimewaan padanya, dan seringkali biasanya dilalaikan sama manusia, biasanya dilalaikan manusia ketika sesuatu itu dijadikan sebagai objek sumpah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jadikan objek sumpah dalam rangka untuk mengingatkan manusia. Dan di surat Al-Balad, ya, insyaallah banyak di antara kita sudah hafal ya, atau minimal sebagiannya sudah hafal. Surat Al-Balad. Allah menjadikan hubungan antara orang tua dan anak itu sebagai objek sumpah. Sebelumnya Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Kata la uqsimu artinya aku benar-benar bersumpah. Ya. Jadi di sini kata la uqsimu artinya adalah aku benar-benar bersumpah bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Apa itu? Bersumpah dengan Mekkah, ya. Aku bersumpah dengan negeri Mekkah, ya. Kemudian ayat kedua Allah berfirman, wa anta hillum bihadzal balad, dan aku bersumpah dengan engkau wahai Muhammad, ya, yang berada di negeri ini, ya. Yaitu Allah menjadikan Rasulullah
sebagai objek sumpah, dan bersumpah demi engkau wahai Muhammad yang bertempat di negeri ini. Kemudian ayat ketiga, perhatikan, wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah demi orang tua, demi bapak dan anaknya. Aku bersumpah demi pertalian antara orang tua dan anaknya. Aku bersumpah demi hubungan antara orang tua dan anaknya. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan tentang betapa pentingnya hubungan antara orang tua dengan anak, karena dijadikan objek sumpah oleh Allah. Dan sesuatu dijadikan objek sumpah, itu berarti ada sesuatu yang istimewa di situ oleh Allah. Karena Allah tidak bersumpah dengan semuanya. Allah bersumpah hanya dengan sejumlah makhluk yang memang Allah istimewakan di situ. Di sini Allah bersumpah dengan negeri Mekah, Allah bersumpah dengan Nabi kita, dan Allah bersumpah dengan hubungan antara orang tua dan anak. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah berhak dan boleh bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya. Itu Allah. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah, kecuali hanya dengan menyebut Allah. Tidak boleh menyebut selain Allah. Misalnya orang bersumpah mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, atau demi bapak dan demi ibuku, atau demi Rasulullah, atau demi kakekku, atau demi negeriku. Tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kita hanya boleh bersumpah menyebut nama Allah, wallahi, tallahi, billahi. Selain itu kita nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi yang melarang. Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Maka dia telah berbuat kesyirikan. Kalau kita makhluk bersumpah harus dengan menyebut nama Allah. Gak boleh kita menyebut selain nama Allah, ya. Sedangkan Allah berhak untuk menyebut makhluk-makhluknya. Allah Sang Khalik berhak untuk bersumpah dengan menyebut selain itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita perhatikan ya, di ayat selanjutnya ya, ini menarik ini ya. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad ya, setelah Allah bersumpah dengan Ka'bah, Allah bersumpah dengan Rasulullah yang berada di Ka'bah. Mohon maaf, ya, Allah bersumpah yaitu dengan negeri haram ya, yaitu Allah bersumpah dengan Mekah maksudnya ya. Allah bersumpah dengan negeri Mekah, Allah bersumpah dengan Rasulullah yang berada di Mekah, dan Allah bersumpah dengan hubungan pertalian antara bapak atau ibu dan anaknya ya. Kemudian Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu ya fi kabad ya, yaitu apa? Dalam keadaan susah payah mereka itu ya. Ya. Jadi apa? Jadi manusia itu mereka ya suka merasa di dalam keadaan yang susah payah ya. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah ya. Ini adalah diantara ya pentingnya atau istimewanya hubungan antara bapak dan anak, antara orang tua dan anaknya. Kemudian kita perhatikan lagi ya, di dalam surat Luqman ya, satu ayat sebelum ayat yang akhir ya, satu ayat sebelum ayat yang terakhir, yaitu di ayat ke-33. Di sini Allah memberikan peringatan ya, di mana meskipun hubungan ayah dan hubungan anak itu adalah hubungan yang istimewa, tapi ternyata itu tidak bisa menjadi penolong secara asal. Ketika nanti di hari kiamat semua akan sibuk dengan urusan masing-masing. Di antaranya disebutkan di dalam surat Luqman ayat 33, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Ini penting sekali ibu-ibu, bapak-bapak.
wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabbmu dan takutlah pada hari di mana di hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan demikian pula seorang anak tidak dapat menolong bapaknya atau orang tuanya sedikit pun. Ini peringatan yang besar Bapak Ibu sekalian, karena setiap orang akan menanggung tentang amalnya masing-masing, tapi nanti akan ada beberapa pengecualian nanti. Ini peringatan Allah yang menjadi dasar dulu, yang mendasar. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena umumnya manusia itu mereka seringkali membangga-banggakan keluarga, termasuk membangga-banggakan anak ya. Sebab dahulu mereka itu berbangga-bangga dengan harta dan anak. Sehingga Allah ingatkan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin aw waladihi. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabbmu dan takutlah dari hari yang mana di hari itu la yajzi walidun an waladihi, yang mana seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'an, dan seorang anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqun, dan sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Lalu kemudian juga perhatikan pula Bapak Ibu sekalian, misalnya di dalam surat Abasa, Allah ketika berfirman menjelaskan ketika datangnya hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ingatlah ketika hari di mana seseorang itu berlari menjauh dari saudaranya, dan menjauh dari ibu dan bapaknya, kemudian juga menjauh dari istri dan anaknya. Karena di hari itu semuanya semuanya sedang masyghul dengan urusan masing-masing. Semuanya sedang sibuk repot dengan urusan masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya ternyata nanti di hari kiamat itu semua akan sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan seorang anak nggak bisa menolong bapaknya, bapak nggak bisa menolong anaknya. Demikian pula, di hari itu seseorang akan menjauh dari saudaranya, akan menjauh dari ibu dan bapaknya, dan juga menjauh dari istri dan anaknya. Karena setiap mereka masing-masing akan menghadapi urusannya masing-masing. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, datang di dalam sejumlah riwayat bahwa ternyata ada anak-anak yang bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Di antaranya adalah anak-anak yang wafat, meninggal dunia sebelum baliknya. Jadi meninggal dunia sebelum usia balik. Orang tuanya bersabar dengannya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, karena orang tuanya meyakini anak itu amanat dari Allah. Kemudian ketika Allah ambil, dia bersabar, dia ikhlas. Dan di dalam penjelasan yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah, anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum usia baliknya, ittafaqal ulama, para ulama semua bersepakat, mereka semua itu fil jannah, masuk ke dalam surga. Dan datang sejumlah riwayat anak-anak ini bisa menyeret orang tuanya, terutama ibunya, ke surga. Bisa menjadi pemberi syafaat dengan izin Allah tentunya. Dan juga diantaranya pula ada anak-anak ketika semuanya sedang galau, sedang sibuk dengan urusan masing-masing, ada yang mencari orang tuanya. Mereka berputar-putar mencari orang tuanya. Ketika ketemu orang tuanya,
yang mana orang tuanya dalam keadaan kalut bingung, itu dipasangkan tajul waqar, mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan yang berkilau, bercahaya, cahayanya itu lebih bersinar, lebih berkilau dibandingkan matahari di dunia ini. Yaitu mereka adalah para huffadzul Quran, para penjaga Al-Quran, para penghafal Quran. Dan bukan cuma sekedar menghafal, tapi mereka memahami Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Itulah anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya, jadi ada yang bisa memberikan syafaat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga demikian kita perhatikan ya jemaah sekalian. Bagaimana orang-orang kafir ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, atau orang-orang kafir ketika mereka sudah melihat ancaman neraka pada mereka, ya, mereka sudah diperlihatkan ancaman ketika mereka ya sudah berada di hari kiamat. Di sini di surat Al-Ma'arij ayat 11 dan seterusnya, Allah gambarkan betapa mereka itu tega ingin menumbalkan anak-anaknya, menumbalkan keluarganya, menumbalkan semua manusia di muka bumi ini agar mereka bisa tidak diazab Allah Subhanahu wa taala atau dikurangi azabnya. Ini angan-angannya orang-orang kafir, angan-angannya orang-orang mujrim. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani, ya. Yawaddul mujrimu, ya. Awalnya Allah sebutkan, ya, yubassarunahum, mereka saling melihat, ya, mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Pada hari itu orang-orang berdosa, para pendosa, orang-orang mujrim, mereka berangan-angan, mereka berkeinginan seandainya ada yang bisa menebus dirinya dari adab Allah, yaitu ditumbalkan anak-anaknya, ya. Lau yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Ya, orang-orang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, bahkan wa sahibatihi wa akhi, demikian pula istri dan saudaranya. Kalau bisa ditumbalkan untuk membebaskan dirinya dari azab, dia ingin tumbalkan semuanya. Kemudian juga dikatakan wa fasilatihi allati tu'wi, bahkan keluarga besarnya yang dulu di dunia melindunginya, gak apa-apa ditumbalkan asalkan azabnya itu bisa dikurangi. Bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunji, bahkan sekiranya semua orang-orang di muka bumi ini, ya, itu dia harapkan bisa menebus dirinya untuk menyelamatkan dirinya. Allah mengatakan kalla innaha ladha, sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, ya, nazza'atan lisyawa, siapapun yang masuk ke dalamnya akan mengelupaskan kulit-kulit kepalanya, ya. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari agama ini, ya. Neraka ini akan menyeru memanggil orang-orang yang membelakangi agama, ya, dan juga berpaling dari agama. Gak mau mereka mempelajari agama, gak mau mereka mengamalkan agama, ya. Wa jama'a fa'au'a, dan mereka adalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta kemudian menyimpannya, menimbun hartanya. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Manusia itu diciptakan suka mengeluh, berkeluh kesah, ya. Idza massahu syarru jazu'a, jika dia ditimpa ujian dari Allah maka dia berkeluh kesah, ya. Wa idza massahul khairu manu'a, dan jika dia mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan harta, dia pelit, dia bakhil, ya.
illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan cuma sekedar salat ya. Yakni apa? Orang-orang yang salat tapi ya alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang selalu salatnya dijaga, menjaga salatnya ya, enggak pernah meninggalkan salatnya, terutama salat jamaahnya bagi laki-laki ya. Walladzina fi amwanihim haqqum ma'lum, kata Allah, dan orang-orang yang dalam hartanya itu sudah disisihkan ya bagi orang ya, sudah disisihkan haknya ya, bagian tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang minta-minta ataupun orang-orang yang tidak meminta tapi membutuhkan ya. Jadi jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, di surat Al-Ma'arij ini Allah menerangkan tentang adanya orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, yang mana mereka ini apa? Yang mana mereka ini ketika di hari kiamat mereka mengharapkan agar anaknya, agar keluarganya, agar istrinya, saudaranya semua bisa dijadikan tebusan, semua bisa dijadikan sebagai tumbal untuk apa? Untuk menyelamatkan diri mereka dari siksa neraka. Tapi Allah katakan kalla, gak akan bisa ya, gak akan bisa ya. Innaha ladha, dan neraka itu apinya bergejolak ya. Diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman itu sudah tidak bermanfaat lagi angan-angan. Karena di hari itu sudah tidak ada lagi amalan. Yang ada hanyalah balasan. Ya, hanyalah hisab dari Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita untuk memperhatikan bahwa ternyata ya hubungan yang paling bermanfaat antara orang tua dan anak itu sejatinya adalah di dunia ini. Karena apabila kita menjaga hubungan tersebut di atas ketaatan kepada Allah, maka manfaatnya pun akan bisa dirasakan meskipun salah satu terutama orang tuanya itu sudah meninggal dunia, akan senantiasa mengalir pahalanya. Orang tua ketika mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, ketika mengajari anaknya dengan kebaikan ya, ketika orang tua itu benar-benar mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, dididiknya anak-anaknya agar bisa menjadi anak-anak yang saleh, maka Allah enggak akan sia-siakan. Bukankah Nabi pernah mengatakan inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk jerih payah kalian. Karena itulah Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam atau idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalatha. Apabila anak Adam atau manusia itu wafat meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah, kemudian kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ketika kita orang tua mengajarkan mereka kebaikan, ketika kita mengajarkan anak-anak kita ilmu yang bermanfaat, mengajarkan mereka adab, bahkan mengajarkan mereka akidah yang benar, menjaga fitrah anak-anak kita, maka Allah nggak akan sia-siakan. Setiap kali mereka berada di atas kebaikan, setiap kali mereka melakukan kebaikan, setiap kali mereka beribadah, dan setiap kali mereka melakukan adab-adab yang kita ajarkan, maka setiap kali itu pula pahalanya akan senantiasa mengalir bagi kita. Pahalanya akan senantiasa mengalir bagi orang tuanya. Tapi seringkali ternyata orang tuanya lebih suka pahalanya dialirkan bukan kepada mereka, tapi dialirkan kepada guru-guru TK-nya, guru-guru PAUD-nya. Dari kecil sudah dititipkan anaknya untuk diajarkan oleh guru-guru PAUD-nya. Padahal yang lebih utama dan lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan melaksanakan kewajiban ini adalah orang tuanya. Apabila orang tuanya mengajarkan misalnya surat Al-Fatihah, orang tuanya yang mengajarkan sehingga anaknya hafal, kemudian anaknya sholat,
setiap kali sholat, maka setiap kali itu pula orang tuanya akan mendapatkan pahalanya. Tapi coba jika yang ngajarin adalah bukan diri mereka, tapi yang ngajarin adalah guru-gurunya. Makanya di antara profesi yang paling banyak pahalanya ibu-ibu adalah guru TK, guru-guru PAUD, selama asalkan mereka mengajarkan kebaikan, ya. Dan ini termasuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat yang senantiasa mengalir pahalanya. Apalagi ilmu bermanfaat kita ajarkan kepada anak kita, tentunya lebih utama lagi. Belum lagi ketika anak kita dengan izin Allah menjadi anak yang saleh, kemudian mereka berdoa mendoakan kita, maka itu akan bermanfaat buat orang tuanya, akan senantiasa mengalir pahalanya untuk kita. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lain, Nabi mengatakan, ya, Nabi bersabda, wa anna rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang Allah angkat derajatnya di dalam surga. Sudah masuk surga dia, sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia sudah merasakan ini kegembiraan yang besar. Karena ketika seorang manusia sudah menapakkan kakinya pertama kali masuk ke surga, maka itu adalah fauzul kabir, fauzul azim, kemenangan yang paling besar, kemenangan yang paling agung. Sudah tidak ada lagi kemenangan setelah seseorang sudah menapakkan kakinya ke dalam surga. Dia sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, meskipun itu surga tingkatan paling bawah. Makanya ketika Nabi menceritakan ada seseorang la turfa'u darajatuhu fil jannah, diangkat derajatnya di surga, dia heran. Dia sudah merasakan betapa nikmatnya, betapa nyamannya dirinya, diangkat lagi derajatnya di surga yang lebih tinggi. Maka dia bertanya kepada Allah, wa anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini ya Rabb? Dari mana aku dapatkan balasan ini? Ketika dia sudah merasakan nikmat, diangkat lagi derajatnya oleh Allah, dia bertanya, wa anna li hadza? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bistighfari waladika laka, lantaran istighfar, permohonan ampun anakmu kepadamu. Anakmu selalu senantiasa mendoakan ampunan untukmu, untuk orang tuanya. Rabbi ufirli wali walidayya, wahai Rabbku, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Tidak pernah lisannya luput, lupa, lalai ketika berdoa. Setiap kali dia berdoa, dia memohonkan ampunan untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Rabbi gfirli wali walidayya, Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Dan ini bermanfaat ya jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala bisa ampunkan dosa-dosa kita lantaran istighfarnya anak-anak kita. Dan ketika dosa-dosa kita misalnya sudah habis, Allah letakkan kita di dalam surga, lantaran anak kita masih terus beristighfar untuk kita, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajat orang tua ke surga yang lebih tinggi. Dan ini adalah manfaat anak-anak yang soleh, manfaat anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, taufiknya menjadi anak yang soleh. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya, ya, tidak ada kewajiban, ya, yang besar, yang utama, yang wajib untuk kita tunaikan setelah tentunya kita menunaikan kewajiban individu kita, adalah kita mendidik keluarga kita, terutama anak-anak kita, ya, kita mendidik terutama anak-anak kita. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pula, ya, ucapan Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, di mana Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau pernah itu mengatakan, ya, waman ashqa waladahu, ya, bentar ya. Ya, sebentar ya, ini ada ucapannya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala.
wa kam mimman ashqa. Ya. Nah, ini dia. Al-Hafidz Ibnu Qayyim, ya jamaah sekalian, rahimahullah taala, di dalam kitabnya ya Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, ya, beliau mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, ya, betapa banyak orang tua itu yang menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan cara mengabaikan dan tidak pernah mendidiknya. Bahkan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini adalah bukan hanya mengabaikan dan tidak mau mendidik, dikatakan wa i'anatihi lahu ala syahawatihi, bahkan orang tuanya mensupport anaknya di dalam hal-hal yang bersifat syahwat, ya, mensupport anaknya, mendukung anaknya di dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syahwatnya anak, ya. Jadi malah memanjakan anak, semua keinginannya, syahwatnya dipenuhi oleh orang tuanya. Parahnya, wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Orang tua mengira, dia mengklaim bahwasanya dirinya memuliakan anaknya, padahal sungguh dia telah menghinakan anaknya. Ya, wa annahu, ya, yarhamuhu wa qad dhalamahu. Dia mengklaim dirinya, mengira telah menyayangi anaknya, padahal telah menzalimi anaknya. Akhirnya apa? Akhirnya fatahu intifa'uhu biwaladihi, hilang manfaat, ya, anaknya untuk dirinya, ya, dan akhirnya dia tidak mendapatkan bagian kebaikan dari anaknya di dunia dan di akhirat. Kemudian perhatikan kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim di kalimat terakhirnya, wa idza i'tabartal fasada fil auladi ra'aita amatahu min kibalil aba. Apabila engkau perhatikan rusaknya anak, maka engkau perhatikan umumnya ini disebabkan oleh para ayah, oleh para bapak, ya, penyebab utamanya. Anak-anak kita menjadi rusak. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya, ya, di antara amalan-amalan yang paling bermanfaat bagi kita di dunia dan juga bisa memberikan manfaat bagi kita di akhirat adalah kita tidak mengabaikan haknya anak-anak kita, ya. Nah, karena itulah ini menjadi salah satu poin penting bahwa mendidik anak itu adalah ibadah, ya. Ibadah yang mana, ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalas semua amalan-amalan kita tersebut. Tapi tentunya namanya ibadah harus diiringi dengan apa? Dengan niat yang baik, yang ikhlas, dan juga dengan cara yang benar, yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sepertinya sudah banyak pertanyaan, ya, yang sudah masuk, ya. Nah, apa kita jawab dulu, ya. Apakah sia-sia perbuatan baik seorang anak kepada kedua orang tuanya tetapi perbuatannya diceritakan kepada orang lain? Tergantung, ya. Apa tujuan dia menceritakan perbuatan baiknya kepada orang lain? Memang secara asal, ya, hendaknya kita menyembunyikan amal soleh kita, karena itu akan lebih mengikhlaskan niat kita. Tapi dalam suatu keadaan diperbolehkan seseorang menceritakan amal baiknya dalam rangka untuk motivasi, dalam rangka untuk menghasung seseorang berbuat baik, ya. Jadi dalam suatu kondisi maka diperbolehkan seorang anak menceritakan
ya kebaikan atau amal solehnya dengan tujuan-tujuan yang baik, ya. Dan ini suatu hal yang boleh, ya. Bukankah kita pernah mendengarkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat dari Rabbmu, karunia dari Rabbmu, maka silakan ceritakan. Karena menceritakan karunia yang Allah berikan kepada kita termasuk bagian dari mensyukurinya. Asalkan kita berusaha untuk apa? Untuk tetap menjaga niat kita bahwasanya kita melakukan ini adalah memang karena Allah. Dan ketika kita menyampaikan hal tersebut, tujuannya adalah dalam rangka untuk menghasung orang lain, mendorong orang lain berbuat baik. Ya. Jadi tidak mesti ketika kita menceritakan kebaikan itu langsung dikatakan, wah ini berarti perbuatan riya. Tidak mesti demikian, ya. Dan yang menjadi pembeda utama adalah niat. Tapi niat memang perkara yang paling berat, ya jamaah sekalian. Ya. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ya, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku perbaiki melebihi daripada niatku, karena memang niat adalah sesuatu yang berat untuk dijaga. Ini banyak pertanyaan ini, ya. Apa namanya, muamalat, ya. Apa keutamaan mendidik anak ilmu agama? Banyak keutamaannya, dan sebagian sebenarnya sudah dijawab, ya. Dan insya Allah nanti akan lebih banyak lagi, ya, keutamaan-keutamaannya pada saat kita membahas kitab ini, ya. Ya. Jadi ini merupakan kewajiban kita untuk mendidik anak mereka terutama ilmu agama. Dan di awal sudah dijelas tentang keutamaan kita mempelajari ilmu agama, ya. Bahwasanya orang yang mempelajari ilmu agama, ya, di antara tanda, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan baik seseorang adalah ketika dia faqih tentang urusan agamanya. Dan kita ingin menjadikan anak kita adalah orang-orang yang dijadikan Allah sebagai orang yang baik. Karena orang yang baik itu apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Dan tentunya mempelajari ilmu agama adalah, ya, akan memudahkan seseorang menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Apakah ada perbedaan cara mendidik anak perempuan dan anak laki-laki? Ada. Ya. Ada perbedaan, ya. Jadi secara umum ada perbedaannya, meskipun dari sisi yang lain kurang lebih sama. Karena Allah menciptakan laki-laki dan wanita itu berbeda. Ya. Allah menciptakan laki-laki dan wanita itu tidaklah sama. Makanya ketika ibundanya Maryam, yaitu Hana, istrinya Imran, ya, alaihi salam, ketika dia menazarkan anak yang ada di dalam perutnya untuk menjadi muharrarah, orang yang akan beribadah, ya, di mihrab-mihrab, kemudian ternyata setelah dia melahirkan, dia dapati anaknya perempuan. Maka dia mengatakan, ya, walaysa dzakaru kal untha, padahal anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan. Ini ucapan beliau, karena memang berbeda antara anak laki-laki dan anak wanita. Anak laki-laki dan anak wanita itu memiliki keistimewaan masing-masing. Bahkan Allah istimewakan anak perempuan. Bahkan Rasulullah istimewakan anak-anak perempuan. Ya, Nabi ketika menceritakan ketika menyampaikan tentang keutamaan memiliki anak perempuan, itu Nabi tidak menyebutkan tentang anak laki-laki. Karena datang sejumlah riwayat keutamaan anak-anak perempuan bagi orang tuanya. Pertama bisa menjadi, nanti akan dibahas di dalam buku yang kita bahas. Yang pertama bisa menjadi apa? Sitron minan nar. Anak-anak perempuan yang dididik dengan sebaik-baiknya orang tuanya, itu dengan sebab anaknya itu bisa menjadi penghalang neraka. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, wajabat lahumul jannah. Mereka pasti masuk surga, ya, dengan sebab mendidik anak-anak perempuannya, ya. Lalu kemudian juga keutamaan yang paling besar dari itu semua adalah apa? Kata Nabi SAW, ana wa huwa kahataini, aku dan orang tua tersebut seperti dua jari ini. Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya mereka nanti di hari kiamat itu akan dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi ada perbedaan, ya, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena semenjak dari kita mendidik mereka,
itu sejatinya kita sudah mendidik mereka sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan ya peran masing-masing, karena setiap gender itu memiliki peran yang berbeda-beda, ya. Dan juga termasuk adalah apa? Adalah mereka harus sudah memahami tentang jenis kelaminnya mereka masing-masing dan sudah bisa membedakannya. Dan ini adalah di antara landasan agar kita bisa membedakan ya jenis kelamin dari semenjak dini, ya. Ini juga untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual, ya. Nah, di antara contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya mulai dari awal kelahiran, ya. Anak laki-laki akikahnya ya 2 ekor kambing, anak perempuan cukup 1 ekor kambing. Ini berarti sudah ada suatu hal yang berbeda. Lalu kemudian tentang misalnya hukum mencukur rambut, ya, mencukur rambut anak, ya. Nah, itu memang ketika kita akikah itu dianjurkan, disunnahkan untuk menggunduli rambut anak kita, ya, asalkan selama tidak membahayakan. Kemudian rambutnya ditimbang dan bersedekah. Tapi kata para ulama, ini khusus untuk anak laki-laki, ya, meskipun ada khilaf di dalamnya, ya. Ini khusus untuk anak laki-laki, ya. Adapun anak perempuan, maka ada yang mengatakan boleh dicukur, ada yang mengatakan dianjurkan tidak dicukur rambutnya. Nah, ini pendapatnya mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wanita tidak perlu dicukur rambutnya, ya. Dan anak wanita sudah boleh misalnya telinganya tindik, ya, untuk dipasangkan anting-anting agar bisa dibedakan sama anak laki-laki. Adapun anak laki-laki tidak dibolehkan, ya. Lalu kemudian anak wanita hendaknya dibiarkan rambutnya panjang, ya. Jadi ada hal-hal yang memang berbeda antara mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Juga demikian misalnya dalam hal permainan, ya. Dalam masalah permainan, ya, itu diarahkan anak-anak wanita itu boleh bermain boneka, ya. Kalau anak laki-laki diarahkan dengan permainan-permainan yang lainnya, ya. Jadi ada poin-poin yang menjadi perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang suka melawan orang tua, suka susah dinasehati, ya? Cara menghadapinya adalah tentunya dengan kesabaran dan juga harus dengan, ya, memahami perkembangan anak, ya. Orang tua itu wajib untuk belajar mengetahui tentang, ya, tentang fase-fase perkembangan anak. Karena, ya, diantaranya karakter anak-anak tufulah, anak-anak di bawah 7 tahun, ya, itu selain kasratul harakah, banyak bergerak, mereka juga ternyata itu punya karakter bawaan al-inad. Al-inad itu suka ngeyel, suka membantah orang tuanya, karena mereka ketika itu sedang belajar, ya, tubuhnya itu juga masih berkembang, emosinya juga, perasaannya juga, akalnya juga, semuanya masih dalam fase berkembang. Dan dia pun juga belajar untuk apa? Untuk bisa memanage kemauan dia, keinginan dia, ya. Nah, sehingga seringkali apabila orang tuanya itu strict, ya, banyak melarang misalnya, ya, tentunya sang anak ini juga dia akan memberikan respon, ya. Ya, diantaranya dengan cara banyak melawan, ya, dan juga susah dinasehati. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apabila kita itu mendidik anak kita dengan hati, ya, dengan ilmu, insya Allah, ya, kesabaran kita itu akan bermanfaat ketika memberikan nasihat pada mereka, ya. Karena apabila kita belajar, ya, terutama tentang bagaimana ilmu pendidikan anak yang sesuai dengan syar'i, dengan Islam, ya, kita akan belajar, ya, pertama kita sendiri akan belajar untuk memanage emosi kita. Karena kalau orang tua nggak bisa memanage emosinya, maka bagaimana dia bisa, ya, memanage emosi anaknya? Anaknya marah, orang tuanya lebih marah lagi, dan anak belajar ketika orang tuanya merespon dia dengan emosi, maka dia akan belajar untuk beremosi dengan emosi yang tidak sehat, ya. Nah, jadi ini adalah perkara-perkara yang harus dipahami oleh setiap orang tua. Dan yang paling utama adalah kita mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, dengan cinta. Ketika ingin menasehati mereka, nggak perlu kita dengan marah-marah, dengan membentak. Kita bicara dengan anak juga masih belajar berkomunikasi, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah
kita menunjukkan dengan bahasa, bukan cuma bahasa ucapan, tapi juga dengan bahasa tubuh, ya, dengan bahasa ekspresi. Ya, Anda jika bicara menasihati anak dengan memandang matanya, ya, meskipun dengan suara yang tidak marah-marah, dengan suara yang datar, asalkan Anda pandang matanya, Anda tunjukkan ekspresi, ya, itu lebih bermanfaat, lebih efektif daripada Anda ngomong dari jauh cuman ngomel-ngomel saja. Ya, itu biasanya tidak akan bermanfaat. Anda misalnya hendak mengingatkan atau menasihati anak misalnya, ya, anak misalnya nggak mau mandi misalnya, padahal itu memang jamnya mandi, ya. Anda nggak bisa cuman ngomel-ngomel saja, ayo mandi terus dimarah-marahin, itu nggak bisa. Yang Anda lakukan adalah apa? Adalah Anda mendekati dia, ya, Anda mendekati dia, lalu kemudian, ya, Anda berbicara dengan, ya, postur antara wajah dengan wajah itu sama. Jadi artinya Anda harus membungkuk, Anda harus duduk. Jadi posisi wajah dengan wajah itu sama dengan anak, pandang dirinya, pandang matanya, kemudian sampaikan dengan bahasa yang lemah lembut dan jelaskan, ya, dengan kata-kata yang baik. Makanya kita harus juga belajar untuk berbicara dan berkata-kata yang baik, ya. Dan kita harus belajar pula ibu-ibu sekalian berempati. Kalau kita sendiri nggak suka orang ngingetin kita dengan cara marah-marah, dengan cara ngomel-ngomel, kita juga nggak suka, termasuk anak kita. Jadi dengan cara kita ngomong dengan cara yang baik, ya. Misalnya apa, kita bilang, adik, sekarang sudah sore, ya, adik mandi dulu, nanti abis mandi adik mau main boleh, ya. Nah, asalkan sekarang adik mandi dulu. Kalau adik mandi, adik seger, adik akan bersih. Allah sayang loh, Allah cinta dengan, ya, dengan yang bersih-bersih. Jadi semuanya kalau bisa kita jelaskan, kita berikan arahan, perintah ataupun larangan, tapi kita jelaskan argumentasinya. Dan yang lebih baik adalah kita memberikan argumentasi yang selalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, agar mereka itu senantiasa hatinya nggak terpaut, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua kita misal masuk surga, lalu kita ada di neraka, apakah orang tua kita bisa menolong kita di neraka? Ya, secara asal tidak bisa. Tiap orang akan membawa amalnya masing-masing, ya. Jadi kita nggak akan bisa menolong anak kita yang berada di neraka, ya. Ataupun anak kita yang masuk surga nggak bisa menolong orang tuanya yang masuk ke dalam neraka, ya. Kecuali memang ada riwayat-riwayat yang memang ada amalan-amalan yang mana amalan itu bisa memberikan syafaat, tapi tentunya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara asal tidak bisa. Dan ini termasuk bab syafaat, ya. Bab syafaat yaitu yang bisa menolong atau menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan anak adopsi? Apakah kelak bisa menolong orang tua angkatnya di akhirat, dan kelak apabila orang tua angkat meninggal dunia, apa doanya bisa tersampaikan? Yang pertama, anak adopsi itu di dalam Islam adalah tidak ada. Ya, tidak ada anak adopsi di dalam Islam. Yang ada itu adalah anak susu, anak persusuan, akan menjadi mahram. Kalau kita mengangkat anak, itu hanya menjadi anak asuh buat kita. Tapi kalau misalnya kita mengangkat anak laki-laki, tidak kita susui, kemudian dia remaja, dia dewasa, dia tidak menjadi mahram dengan ibunya, bahkan dia boleh menikahi ibunya, ya. Nah, oleh karena itu apabila ada orang tua ingin mengadopsi, maka susui anak tersebut agar menjadi anak susuan, agar bisa menjadi mahram baginya, ya. Jadi harus disusui kalau ingin menjadi mahram. Karena apabila tidak disusui, maka anak tersebut akan senantiasa menjadi bukan bagian dari mahram, sehingga tidak boleh melihat ketika sudah usianya, nggak boleh melihat bagian-bagian tubuh dari ibunya, ya. Juga sama, ibunya juga sudah nggak boleh lagi melihat, ya, aurat anaknya. Jadi ini yang pertama harus diperhatikan tentang anak adopsi. Kemudian yang poin kedua, ya, anak asuh, ya, anak orang tua yang tidak dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengasuh anak, ya.
misalnya dia mendidik anak yatim atau anak-anak yang lainnya, itu insya Allah bisa memberikan manfaat. Dia bisa memberikan manfaat buat siapapun yang, jadi intinya siapapun yang berbuat kebaikan kepada orang lain, maka itu bisa memberikan manfaat. Tapi manfaatnya adalah tidak sebagaimana manfaat anak terhadap orang tua kandung. Ya. Jadi sisi orang tua kandung terhadap anak kandungnya itu lebih utama, lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki tidak memiliki secara asal, tidak memiliki hubungan darah ya, tapi tetap bisa memberikan manfaat ya. Lalu kemudian apakah doanya bisa tersampaikan? Doanya kaum muslimin terhadap muslim yang lainnya itu bisa tersampaikan. Ya, sebagaimana kita berdoa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu semua bermanfaat. Ya, meskipun bukan keluarga kita atau nggak ada hubungan darah dengan kita, tetap bisa bermanfaat. Ya, tetap ada manfaatnya. Lalu kemudian kalau semua doa orang-orang muslim bisa bermanfaat buat muslim lainnya, apa bedanya sama doanya anak kepada orang tuanya? Doanya anak kepada orang tuanya itu lebih spesial, lebih dikuatkan lagi. Ya, manfaatnya lebih dikuatkan lagi. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Manfaatnya doanya anak kepada orang tuanya itu lebih kuat dibandingkan doanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi artinya tetap doanya anak asuh tersebut bermanfaat untuk orang tuanya, ya. Ustadz, jika ajarkan adab sebelum Quran, bagaimana usia anak di masa golden age di mana daya ingatnya dan daya serapnya tinggi? Apakah kami dahulukan untuk diajarkan ke anak? Ini sepertinya ada statement yang kurang pas. Yang benar bukan ajarkan adab sebelum Quran. Yang benar adalah ajarkan iman sebelum Quran. Al-iman qabla al-Quran. Ya. Adapun adab, al-adab qabla al-ilmi, mengajarkan adab sebelum mengajarkan ilmu. Metodenya para salaf, para sahabat, ya, sebagaimana Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan kunna gilmanan, ya, hazawirah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kami pernah ketika masih kanak-kanak hazawirah itu usia murahik, usia sudah 10 tahun ke atas, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Thumma nata'allamul Qur'ana fazdadna bihi imana. Kemudian kami belajar Qur'an, iman kami pun bertambah. Ya. Kemudian Jundub mengingkari murid-muridnya di zaman tabi'in ketika itu. Ya. Wa amma antumul an, adapun kalian hari ini, kalian lebih mendahulukan mempelajari Al-Qur'an sebelum kalian mempelajari iman, ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ya, anak-anak di bawah usia 7 tahun memang nggak dipungkiri golden age, artinya mereka lebih mudah atau tingkatan hafalnya memang tinggi. Tapi kita seringkali keliru ibu-ibu sekalian. Kita itu hanya melihat keberhasilan itu dari sesuatu yang tangible, ya, artinya sesuatu yang bisa kita lihat banyak-banyakan, cepet-cepetan. Padahal bukan itu, ya. Kalau cuma sekedar banyak-banyakan, cepet-cepetan, ini semua bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk orang-orang kafir. Nah, karena itu yang menjadi pondasi adalah pendidikan iman. Artinya sebelum kita mengajarkan mereka Al-Quran, kita ajarkan dulu keimanan agar mereka pertama mengenal Allah, mengenal Tuhannya, kemudian mencintai Rabbnya, mencintai Allah, baru kemudian mencintai Rasulullah, baru kemudian mencintai Al-Quran. Dan ini emang ada tahapan-tahapannya. Nanti insya Allah bisa kita bahas pada kajian-kajian berikutnya, ya. Jadi yang harus kita fokuskan pertama kali sebelum mereka itu kita isi, ya, atau kita muat dengan banyak-banyakan Al-Quran, itu seharusnya adalah kita suburkan dulu keimanan dan fitrahnya, ya. Dan kita boleh sebenarnya, kita boleh untuk, bahkan dianjurkan kita untuk istilahnya untuk mentasmi dia Al-Quran, mentalkin dia Al-Quran. Tapi jangan ditarget banyak-banyakan. Karena apa? Karena usia seperti ini, ya, kadang-kadang orang tua ngelihat anaknya ini sangat cepat menghafal misalnya, akhirnya diisi dengan banyak, ya. Tapi ternyata bacaannya tidak mungkin, bacaannya keliru. Karena ini anak baru belajar ngomong, baru belajar bicara. Tentunya makhrajnya juga harus banyak perbaiki.
Dan memperbaiki bacaan ketika sudah hafal itu lebih sulit. Jadi jangan ditarget banyak-banyakan. Dan banyak ibu-ibu sekalian, anak-anak yang dari usia tufulah, dia itu tidak ditarget dengan banyak-banyakan hafalan, tapi tetap imannya ditumbuhkan, disuburkan, sampai anak itu memang dia sayang dengan Al-Quran, cinta sama Al-Quran. Ketika di usianya di atas mumayyiz 7 tahun, 8 tahun, dia dengan sendirinya mempelajari Al-Quran, dan gak sampai 2 tahun dia bisa menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mudah untuk dihafal sebenarnya. Dan betapa banyak orang tua di usia TK-nya anaknya diisi, dia digegas, disuruh menghafal. Ketika udah SD, menurun. Anaknya udah gak mau lagi baca Al-Quran, udah gak mau lagi murojaah, udah males. Karena dia merasa dia dipaksa-paksa sama orang tuanya. Jadi metode pendidikan orang tuanya keliru. Anak itu dari kecil itu selalu dipaksa-paksa, ya. Padahal ya jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ya, kalau kita ingin mendidik mereka Al-Quran, ya kita harus sabar. Artinya kita berusaha menjadikan mereka itu cinta sama Al-Quran. Kalau mereka itu dipaksa, diambil kesempatan mereka untuk bermain, padahal usia tufulah itu usia mereka banyak bermain. Bermainnya mereka adalah belajar, ya. Bermainnya anak-anak usia di bawah 7 tahun itu belajar. Dan kita harus membersamai mereka di dalam bermain, karena kita sebagai orang tua juga perlu belajar untuk bermain dengan anak-anak kita, dan mereka bermain untuk belajar, ya. Jadi kita membersamai mereka bermain itu agar untuk memperkuat bonding kita, attachment kita sama anak-anak kita, ya. Nah, jadi intinya adalah, ya, kita perhatikan, memang manusia Allah ciptakan subhanallah, ya, begitu luar biasa. Ya, kemampuan menyerap anak-anak kita yang di usia tufulah juga hebat sekali, ya. Mereka bisa cepat menyerap, ya, banyak knowledge, banyak pengetahuan, ya, hafalannya juga bagus. Tapi bukan itu yang kita kejar. Karena betapa banyak orang-orang, ya, yang hanya melihat dari sisi kecerdasan saja, banyak-banyakan kuantitas IQ, itu ternyata tidak terbangun karakternya. Makanya jangan heran kalau banyak orang-orang pintar ternyata menjadi koruptor, menjadi orang-orang jahat dan yang semisalnya. Karena kita tidak ingin seperti itu, ya. Kita ingin fokus untuk mendidik anak kita, mendidik hatinya, mendidik menjadi karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan karakter Islam, ya. Apakah benar Nabi Muhammad SAW lahir bukan dari jalan lahir? Yang nggak benar, ya. Semua manusia itu, ya, anak keturunan Adam dilahirkan, dikandung sama ibunya. Kalau dikandung sama ibunya berarti dilahirkan dari jalan lahir. Kecuali Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Ibunda Hawa. Semua termasuk Nabi dan Rasul dilahirkan dari rahim ibunya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam, yang mana beliau adalah manusia yang istimewa, lahir dari wanita yang istimewa, yang spesial, Ibunda Maryam. Yang mana Ibunda Maryam, ya, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil, tetap dilahirkan, dan Ibunda Maryam melahirkan, ya, melahirkan Isa dalam keadaan kesakitan. Demikian pula, ya, ibunya Rasulullah melahirkan Rasulullah, ya, itu secara normal karena beliau manusia biasa. Beliau manusia biasa, ya. Beliau butuh makan, butuh minum, bisa sakit, tapi Allah istimewakan Muhammad SAW menjadi Rasul dan Nabi. Makanya kita wajib memuliakan Rasulullah, mencintai Rasulullah, ya. Tapi tetap beliau adalah manusia biasa. Kenapa Allah menjadikan Rasul dari kalangan kita manusia biasa? Agar nggak ada alasan bagi kita nggak bisa mencontoh. Karena beliau manusia, artinya kita pasti bisa mencontoh dan bisa meniru. Ya, kita bisa meniru Rasulullah SAW. Tapi beliau adalah manusia yang istimewa, manusia hebat, yang satu-satunya yang berhak untuk ditiru dan dicontoh hanyalah beliau Rasulullah SAW. Apakah benar jika orang mempunyai hutang terus dia tidak membayar hutang itu, pahala kita terus mengalir dari situ? Wallahu a'lam, yang benar adalah pahalanya tidak mengalir. Tapi tetap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sampai hutang kita dilunasi. Dan kita akan dalam kondisi dalam kondisi mu'allaq, ya. Hamba itu dalam kondisi yang dia mu'allaq itu artinya tergantung, ya, sampai hutang-hutangnya dilunasi. Ya, makanya Rasulullah ketika mengetahui ada sahabat yang meninggal dunia sedangkan dia punya hutang, Nabi nggak mau mensolatinya, ya, sampai akhirnya ada sahabat yang
ya sahabat lain yang melunasi hutangnya. Akhirnya Nabi mau untuk mensolatinya. Karena itu penting ya jamaah. Apabila kita punya hutang, itu ngeri loh punya hutang itu kalau nggak kita lunasi. Karena itu akan terus menjadi gantungan kita meskipun sudah sampai hari kiamat. Ya, meskipun kita datang dengan berbagai macam amalan, dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, ya dengan sholat sunnah, puasa sunnah, kita haji, kita umrah, sedangkan kita meninggalkan dengan berhutang pada orang dan orang itu tidak mengikhlaskan hutangnya, itu akan senantiasa menjadi gantungan kita. Ya. Ya, ini kemudian ada sisa 2 pertanyaan. Apakah seorang anak yang sering dikatakan anak durhaka oleh ibunya sendiri, di kemudian hari anak tersebut merasa benci dengan ibunya tersebut, namun tetap berusaha berbakti kepada ibunya, namun dengan tetap memiliki perasaan benci akibat ucapan ibunya tersebut, apakah anak tersebut akan masuk neraka kelak? Apakah anak tersebut dikatakan durhaka karena membenci perkataan ibunya? Bagaimana cara agar melupakan kata-kata dan sikap seorang ibu yang selalu melukai hati anaknya? Ya, baik, ini seorang ibu hendaknya tidak boleh dia mengatakan dengan kata-kata yang buruk pada anaknya. Jadi di sini ya ibu-ibu sekalian, saya menjawab dari dua sisi. Pertama, sisi apabila kita menjadi seorang ibu, kita punya anak, kita nggak boleh melabeli anak dengan label-label buruk. Kita katakan anak durhaka, anak ini, anak itu. Ya, ini adalah suatu kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya keluar dari lisan kita. Ya, dan ini tentunya tidak akan memperbaiki, itu malah semakin memperparah keadaan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sang penanya, bisa menyakiti hati. Ya, dan itu akan membentuk trauma dan yang semisalnya. Karena itu bagi para ibu yang pernah melakukan ini, yang harus dia lakukan adalah dia beristighfar kepada Allah, memohon ampunan, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian dia meminta maaf kepada anaknya. Ini dari sisi ibu. Kemudian bagaimana dari sisi anak? Dari sisi anak, ya, misalnya sang anak ini, ya, alhamdulillah, akhirnya Allah berikan hidayah taufik, dia ngaji, dia belajar. Awalnya memang suatu hal yang bersifat manusiawi. Anak yang dididik dengan cara-cara yang tidak baik, dia akan merasakan ada sakit hati, akan ada perasaan-perasaan trauma ya dari orang tuanya, ya. Kemudian muncul perasaan-perasaan benci dan yang semisalnya. Ini adalah suatu hal yang bersifat manusiawi sekali, ya. Tapi kemudian ketika dia sudah ngaji, dia mendapatkan hidayah dari Allah dan dia tahu kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, seburuk apapun orang tuanya, maka ini ujian bagi dirinya. Ya, ujian untuk dirinya. Artinya Allah ingin menguji dirinya. Maka dia harus memilih antara perintah Allah dengan kebencian dia ataupun perasaan jengkelnya kepada orang tuanya. Mana yang harus didahulukan? Dahulukan perintah Allah. Meskipun berat, ya. Allah enggak akan menyia-nyiakan semua perbuatan baik kita. Allah akan ganjar dengan pahala yang berlimpah. Karena itu apabila kita punya orang tua, kita diuji dengan orang tua yang enggak baik, kemudian kita sudah ngaji, kita sudah belajar, kita berbuat baik sama orang tua kita, ya. Kemudian kita berusaha untuk memaafkan meskipun berat. Lalu kemudian kita tidak membalas keburukan-keburukan mereka dengan sikap-sikap yang juga buruk, ya. Dan kita tetap berbuat baik dengan mereka. Coba kita kita ambil pelajaran dari surat Luqman, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in hadaka ya ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk membuatmu mensekutukan Allah. Ya. Apabila kedua orang tuamu itu berupaya dengan sungguh-sungguh menjadikan kamu itu mensekutukan Allah, berbuat syirik, ini tentu dosa yang lebih besar lagi. Ya. Allah mengatakan apa? Fala tuti'huma, janganlah engkau taati keduanya. Artinya kita enggak boleh mentaati ketika kedua orang tua menyuruh kepada yang jelek atau yang buruk, apalagi kepada kesyirikan. Enggak boleh kita taati. Tapi perhatikan kata Allah berikutnya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Orang tua kita memaksa kita musyrik, kita enggak taat sama keduanya. Mereka mengancam kita dengan apapun, kita enggak takut. Mereka menuduh kita anak durhaka, kita enggak takut.
Karena kedurhakaan itu adalah apabila seseorang mendurhakai Allah. Orang tua kita menyuruh kita kemaksiatan, kita nggak melakukan, kita dikatakan durhaka, kita nggak durhaka. Tapi orang tua kita sejatinya durhaka. Durhaka kepada Allah dan durhaka kepada anaknya. Loh, bisa orang tua durhaka kepada anak? Bisa. Apabila orang tuanya itu mengajak anaknya kepada kejelekan, kepada keburukan, orang tuanya durhaka kepada anaknya. Termasuk orang tua yang meninggalkan pendidikan, mengabaikan anaknya, itu termasuk durhaka kepada anak. Ya. Nah, karena itu apabila kita diuji oleh Allah dengan orang tua seperti ini, memang berat buat kita, tapi tetap kita tahu